Raffi Ahmad kembali jadi sorotan publik. Di saat orang masih sibuk lebaran bersama keluarga, Sultan Andara itu justru terciduk nongkrong bareng Seskap atau Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya di Gultik Blok M. Kedatangan Raffi langsung membuat heboh warga yang berada di kawasan tersebut. Apalagi suami Nagita Slavina itu sengaja mentraktir makan para pengamen jalanan dan pedagang asongan yang biasa mangkal di sana. Ayo, makanan banyak semuanya. Traktir Pak Seska. Seolah tak ada jarak, Raffi dan Letkol Teddy tak ragu untuk duduk dan makan bareng. Mereka bahkan ikut nyanyi bersama para pengamen jalanan. Dan yang paling bikin warga geger, sebelum meninggalkan lokasi, Raffi sempat bagi-bagi THR. Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala keinginanmu. Nanti dibagi-bagi semua THR-nya ya, maaf ya. Ya, itulah potret kesederhanaan seorang Raffi Ahmad. Di balik kehidupan mewahnya, ia tetap bisa membumi, berbaur dengan warga biasa. Kesederhanaan itu juga yang berusaha Raffi tanamkan pada anak-anaknya, terutama Rafathar, yang belum lama ini membuat ia dan Gigi shock setelah tahu putra sulungnya itu tak sengaja menghabiskan uang 30 juta hanya untuk membeli kartu bola. Herannya, Raffi dan Gigi tak marah sama sekali. Karena aku mau beli kartu. Terus? Ya. Tuh nggak ada kayak harganya berapa? Satunya berapa? Nggak tahu. Oh beli 6 3.000. 3.000 berarti itu 5 juta. Hah? 30. Berapa? Nggak ada harganya, nggak ada tulisannya harga berapa. Ya tanya dulu saya. Publik pun memaklumi sikap Raffi. Mungkin uang 30 juta bukan hal yang besar bagi Raffi dan Gigi yang selama terkenal tajir melintir. Tapi Raffi punya alasan sendiri mengapa tak harus memarahi Rafathar meski sangat shock. Ia pun belak-belakan mengungkapkan alasannya. Pak di rumah ini 30 juta, saya nggak marah sama dia. Udah, dia minta maaf. Iya kan nggak tahu Pak. Ya udah, akan tahu Papa kan syuting. Nanti kan 30 juta itu bukan uang yang kecil. Ya. Nah ya udah, mau bantuin Papa nggak? Gimana caranya? Ya udah, Papa kan syuting. Coba yuk bantuin Papa syuting yuk. Biar 30 jutanya nanti Papa dapat lagi. Mau nggak bantuin Papa? Kan kemarin udah nggak mau syuting. Sekarang mau nggak bantuin Papa syuting? Kan gitu. Dia langsung terketuk kan hatinya. Ya udah Pak, mau dibilang gitu. Tapi saya nggak marahin dia. Ya, sebagai ayah, Raffi tak ingin membuat Rafathar merasa bersalah. Sebaliknya, ia justru berusaha memberi pemahaman agar Rafathar bisa lebih menghargai uang. Siapa sangka cara Raffi itu bisa membuat kakak Rayanza itu sadar. Rafathar yang selama ini selalu menolak untuk syuting, kini mulai mau syuting untuk mengganti uang 30 juta tersebut. Menariknya, saat syuting, Rafathar rela menggunakan wig. Alhasil, bukan Raffi Ahmad saja yang kaget, warganet pun ikutan heboh melihat Rafathar tampil dengan wig. Ini Rafathar ya? Kita mau bangunin sahur. Ini Rafathar, udah mulai kayak Papa nih. Dan akhirnya dia sekarang mau. Jadi dia punya rasa tanggung jawab. Yang penting Rafathar mau ya bantuin Papa syutingnya. Nanti uangnya biar Papa taruh lagi di tabungannya Rafathar. Ya udah, Pak, maaf ya Pak. Happy birthday Kimi. Happy birthday to you. Bulan Maret sepertinya selalu jadi bulan yang spesial bagi seorang Krisdayanti atau KD. Bagaimana tidak, di bulan ini ia merayakan dua peristiwa penting dalam hidupnya, yakni ulang tahun pernikahan dan ulang tahun dirinya. Dan kemarin 24 Maret, Krisdayanti genap berusia 51 tahun. Sayangnya tak ada pesta meriah, KD hanya menggelar private dinner bersama keluarga di restoran mewah kawasan SCBD. Birthday mommy, I wish you all the best. Selamat ulang tahun untuk Gemi. Sehat dan panjang umur.
Seru sih tadi. Iya, jadi tadi sebenarnya kita sekalian meeting juga gitu. Ulang tahun sekalian meeting. Alhamdulillah Geminya happy, Avonya juga happy. Senang sih setelah lama nggak ketemu akhirnya bisa silaturahmi. Doanya semoga Gemi sehat selalu, panjang umur, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diinginkan bisa terkabul dan selalu bahagia ya, karena bahagia itu penting, selalu kumpul sama keluarga dan kita sudah jadi keluarga, jadi kita udah benar-benar udah jadi keluarga besar gitu. Ulang tahun Kades semakin terasa spesial dengan ucapan selamat dari cucu tercinta Aminah yang langsung diunggah di media sosial pribadinya. Happy birthday Gemi, semoga panjang umur, sehat selalu. I love you Gemi. Tak hanya itu, kebahagiaan Kades semakin bertambah ketika sang suami Raul Lemos secara khusus memasak menu spesial, yakni steak buat istri tercinta. Happy birthday to you. 그대의 생일. Lantas, adakah kado spesial yang diterima Kade dari Raul dan anak-anaknya? Ya adalah pokoknya. 이 되어 Happy birthday to you. 그대의 setelah berpuasa 1 bulan lamanya. Lesti Kejora dan Rizky Bilar gelar open house di momen lebaran Idul Fitri. Selain menjadi ajang silaturahim bersama para sahabat, momen itu juga dimanfaatkan Bilar untuk berbagi THR untuk para anak-anak sahabatnya. Jika kebanyakan orang langsung memberikan uang THR dengan amplop, Bilar justru melakukan dengan tebak-tebakan. Anak-anak disuruh memilih uang yang ada di kantong kanan atau kiri Bilar. Kocaknya, hampir kebanyakan anak-anak menebak kantong bagian kiri Bilar yang jumlahnya cukup kecil, sementara uang di saku kanan jumlahnya lebih besar. Bahkan Abang El pun harus gigit jari lantaran pilihannya kurang tepat. Ya sayang, sini nak. Ayo bang, baris bang. Ayo bang, ayo. Hasan, ayo Hasan baris. Sini pinter. Nah, good boy. Baris. Ayo nak. Ayo baris. Ini rapat. Tuh. Esan. Pilih kantong kiri apa kantong kanan? Ayo, kantong kiri. Yakin ya? Selamat. Yeay, Tapi San. yang kanan 200. Yeay. Dua-duanya dapat ya? Abang kiri apa kanan? Kasih bapak ya bang. Kanan. Kanan apa kiri? Ini. Oke, selamat. Yeay. Sini bang. Esan. Alhamdulillah semuanya happy, semuanya senang, anak-anak senang, aku juga senang. Tapi di momen itu, ada salah satu anak sahabatnya yang cukup beruntung hingga mendapatkan uang yang cukup besar. Kiri apa kanan? Kiri. You sure? Ayo. Iya, jalan kiri ya. Ini. Yeay. Banyak ya. Tak mau kalah dengan anak-anak, para orang tuanya pun terpancing untuk ikut menebak demi uang THR. Jika anak-anak uang THR-nya kisaran 100 sampai 200 ribu rupiah, Bilar justru menambah uang THR tersebut hingga 500 ribu rupiah. Kira-kira orang tuanya bakal beruntung nggak ya? Gue sama Gope. Iya, benar. Dulu. Kiri. Yakin ya? Langsung. Dulu. Hah? Dulu. Oke. Gope. Ini. Yakin ya? Hari Raya Idul Fitri merupakan hari raya yang dinantikan oleh umat muslim dimanapun berada. Lebaran menjadi momen yang sangat dinanti karena di hari raya umumnya menjadi tempat berkumpulnya keluarga besar. Bukan hanya saling memaafkan, tetapi ada momen yang sangat dinantikan, yaitu bagi-bagi THR.
Musisi ternama Maya Estianty tak pernah absen untuk menjadi tuan rumah saat halal bihalal lebaran. Momen di mana semua berkumpul, dari suami, anak, mantu, calon mantu, serta keluarga lainnya bisa kumpul bersama. Di momen halal bihalal yang digelar istri pengusaha Irwan Musri ini, melalui kanal YouTube-nya, Maya bukan hanya memberikan lembaran sejumlah uang, namun memberikan THR dalam jumlah besar alias gepokan. Kira-kira siapa saja ya yang dapat gepokan dari Bunda Maya? Ini kasih tiap tahun ya, ada buat bapak ibu nih. Bapak. Ini biasanya El kalau dapat THR nih bagi lagi buat THR anak buahnya. Iya. Udah habis duluan. Bisa tuh kawin dulu, nikah dulu. Tahu gitu aku nikahnya sebelum lebaran. Itu ya gimana? Dapat dua. Meski masih jadi calon menantu Maya, Syifa Haju dan Tisa Biani pun tetap dapat jatah THR dari Bunda Maya. Juga para kerabat yang hadir pun ikutan happy kebagian rezeki. Keseruan pun berlanjut, lagi-lagi ada sebaran uang yang Bunda Maya siapkan jika berhasil dalam sebuah permainan kekompakan. Pegang mulut, pegang hidung, pegang tangan. Namun ada yang bikin salfok di momen bagi-bagi THR ibu 3 anak ini. Ragam hidangan yang Maya sajikan sangat mewah, bak hidangan ala hotel berbintang. Mulai dari salad, pasta, hingga daging wagyu. Ini karena ini menu yang paling baru deh. Bebek noodle, terus Reuben sandwich itu enak banget. Terus ada pasta wheels, wagyu soba salad. Ada daging aburi. Aburi itu dibakar ya. Mantap. Tak mau kalah dari sejumlah orang yang mudik atau bahkan berlibur lebaran, mantan istri pesepak bola Pratama Arhan, yakni selebgram Aziza Salsa, kembali bikin heboh jagat maya. Terbaru, putri dari politisi Andre Rosiade itu tengah menjalin kasih dengan pengusaha muda Nadif Zahiruddin. Ziza yang akrab disapa nampaknya mulai nyaman dengan mengumbar kedekatan mereka. Melalui unggahan video yang beredar di sosial media, setelah merayakan hari kemenangan bareng-bareng, kini Zize santai mengajak sang kekasih Nadif untuk berlibur bersama. Jatuhkan hatiku kepada. Bukan sekedar liburan bersama kedua orang tua dan kedua adiknya, perjalanan liburan kali ini terasa begitu spesial bagi wanita 23 tahun itu. Lantaran Nadif rela menghabiskan waktu bersama dan berbaur dengan keluarga Zize dalam perjalanan liburan ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Hubungan keduanya menunjukkan ke arah yang serius. Kehadiran Nadif di tengah kebersamaan Zize dan keluarga saat momen lebaran kemarin semakin memperjelas jika restu dari orang tua Zize sudah Nadif kantongi. Lantas benarkah Nadif dan Zize akan segera menikah tahun ini? Udah sama Nadif Pak. Udah. Doain aja yang terbaik, oke? Untuk membahagiakan semuanya. Terima kasih. Berbeda dari sang mantan istri Aziza Salsa, pesepak bola Pratama Arhan tak mau kalah dalam hal percintaan. Belakangan nama Inka Andesta yang berprofesi sebagai selebgram mencuri perhatian publik lantaran digadang-gadang berhasil merebut hati sang punggawa timnas itu. Di tengah kesibukannya membela klub sepak bola luar negeri, sang bintang lapangan hijau tampaknya sudah tak malu lagi mengumbar kedekatannya dengan Inka. Dukungan netizen plus 62 pun ramai-ramai merestui dan mendoakan kelak Arhan dan Inka berjodoh. Benarkah bukti sebuah boneka yang Arhan beli ditambah postingan spill tipis berupa genggaman tangan seolah menguatkan jika kapal keduanya siap berlayar? Kira-kira siapa yang lebih dulu berlabuh ke pelaminan? Zize dengan Nadif atau justru Arhan dengan Inka?
Cie, ada yang go publik nih pemirsa, pasangan yang gemes banget ini, gak tanggung-tanggung loh ya. Langsung libur lebaran bersama dengan keluarga ke Labuan Bajo. Kalau aku lihat-lihat nih pemirsa, Nadif ini seperti memang sudah deket banget sama keluarganya Zize ya. Padahal setahu aku hubungan mereka ini kan baru. Atau mungkin Nadif ini mudah akrab ya dengan keluarga pasangan. Tapi ya pemirsa, udahlah, kita gak perlu untuk julid-julid lagi. Toh juga Arhan udah go publik juga dengan pasangan barunya Inka Andesta. Jadi yang bisa kita lakukan sekarang ini adalah hanya berdoa yang baik-baik agar Zize dan Arhan menemukan titik kebahagiaan yang baru dengan pilihan masing-masing. Ada amin? Alright, good morning pemirsa. Bersama dengan saya James Purba. Di pagi hari ini kita tentunya akan nge-spill cerita selebriti paling update, paling viral, dan paling hot hanya di obrolan seputar selebriti. Coming up next pemirsa, ada cerita dari Ayu Ting Ting, Ria Ricis, dan Angel Karamoy yang pergi libur lebaran bersama dengan orang tercinta. Kira-kira kemana ya para single mom happy ini? Selain itu juga ada kisah haru antara Denada dan Reza Rosano. Kaget kan pemirsa pasti ya? Ya udah, yang mau tahu ceritanya jangan kemana-mana, tetap di obrolan seputar selebriti. Libur lebaran dimanfaatkan oleh pedangdut masyhur Ayu Ting Ting untuk pelesiran ke luar negeri bersama putri sematawayangnya Bilqis Humairah Razak. Dan menariknya, liburan kali ini Ayu tak bersama keluarga besarnya, melainkan dengan rekan sejawatnya Hesti Purwaidinata dan keluarga. Jika tahun lalu hanya kebetulan bertemu di Jepang, namun kali ini sepertinya mereka benar-benar merencanakan untuk berlibur lebaran bersama. Destinasi yang dituju kali ini adalah Beijing, Cina. Tentu saja ketika dua sahabat karib ini bertemu, ada saja tingkah kocaknya. Bahkan di bandara sebelum berangkat ke Cina, Hesti dan Ayu sudah bikin heboh. Dikit. Ayo. Mama Hes. Ayo. 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 Alhamdulillah masih dikasih rezeki, yang penting masih dikasih sehat. Kasih rezeki, dikasih panjang umur, amin ya Allah. Ngumpulin lah. Kita kan kampahan Rengginang, jadi kita harus ngumpulin buat beli pesawat pribadi ya, Meh. Sesampainya di Cina, Ayu dan Hesti langsung menuju tempat makan. Sepertinya perjalanan jauh menuju Cina membuat mereka tak bisa menahan lapar. Masakan bebek khas Cina menjadi salah satu pilihan mereka. Ini sebenarnya celupin dulu di sausnya. Terus kasih kondimen ya. Bisa dibungkus. Dimakan. Setelah dirasa kenyang, Ayu dan Hesti pun langsung menuju tempat nongkrongnya anak-anak muda Cina. Tak lupa mereka juga mengabadikan momen tersebut. Aman. Nah dari atas gitu tuh, ah. Jika Ayu dan Hesti pelesiran ke Cina, Ria Ricis memilih libur lebaran ke Pulau Seribu. Tentu saja, alasan liburan kali ini, Tantan Ricis hanya tinggal berdua dengan Moana karena ibunya tercinta berlebaran di Mesir bersama kakak sulungnya, Oki Setiana Dewi. Bermain di pantai menjadi pilihan Ricis. Sesampainya di sebuah pulau, Moana langsung berenang, pun dengan Ricis langsung menyemburkan diri ke dalam laut meski menggunakan pakaian jeans. Kita akhirnya mudik ya. Kita ini kan ikan, jadi kalau lebaran ya mudiknya ke laut. Jadi sekarang kita lagi pulang kampung ke laut. Mari kita turun dan kita akan lihat. Iya. Iya. Kakinya angkat gini, kakinya kayak duduk. Nah gitu. Gak bisa nih kalau ibunya nggak ikut nyelam.
bersama keluarga besarnya, namun kebahagiaan terpendar di wajah keduanya. Ricis dan Moana tampak berkelakar canda di bibir pantai. Di momen itu, Ricis juga mengajarkan Moana berenang. 6 hari sudah. Tangannya jangan gitu, tangannya jangan pegang dulu. Nah. Above the world so asik. Di momen itu juga, Ricis juga mencoba menikmati salah satu biota laut langsung, yakni bulu babi atau banyak yang menyebut juga landak laut. Saking enaknya dan dipercaya memiliki kandungan nutrisi yang bagus, Ricis pun tampak ketagihan dan kembali menangkap di dasar laut yang nantinya siap disantap. Untuk berita pagi hari ini aku mau cari bulu babi dulu untuk kita makan secara langsung ya. Dan katanya harganya mahal banget. Ini warna gede banget guys. Wow, demi apa kita dapat banyak dan gede-gede banget bulu ibabnya, dan sekarang kita langsung ambil aja. Oke, langsung kita makan on the spot bulu ibab ini. 1.000. Aduh, mau jatuh lagi. Nah, gitu bener. Oke. Nah. Nih. Wow. Ini yang kita pancing sendiri pulau 1.000. Bismillahirrahmanirrahim. Banget. Enak banget, coy. Angel Karamoy nampaknya berhasil bikin iri cewek-cewek se-Indonesia. Betapa tidak, sejak pacaran dengan Gusti Ega, Angel tak pernah berhenti dihujani kemewahan. Bahkan sejak momen akhir tahun sampai sekarang, Angel dan Gusti Ega nggak pernah berhenti liburan. Mulai dari liburan ke Amerika, Bali, Singapura, dan sekarang sampai di Monaco di Eropa. Yang menarik selain pakai outfit couple, sepanjang liburan Angel juga selalu diajak shopping barang-barang mewah. Bye. Namun siapa sangka liburan Angel ini ternyata ditemani kedua orang tua Gusti Ega. Makanya ketika makan bersama di restoran mewah, Angel auto pamer kedekatannya dengan sang calon mertua. Lantas benarkah gara-gara liburan panjang ini, Angel sampai rela membatalkan jadwal syuting sinetronnya? Lagi jalan-jalan sore. Ini kota Monaco. Yes, Monte Carlo. Bon appetit. Bon appetit, Tante. Oh, bon appetit. Enggak ada di cancel sih, sebenarnya sudah dibicarakan dari jauh-jauh hari untuk semua pekerjaan. Pemirsa, itulah kebahagiaan Denada saat merayakan Lebaran bersama Ressa Rizky Rosano, putranya yang selamat terpisah. Setelah sebelumnya Denada hanya bertemu dengan Ressa, rupanya pertemuan itu berlanjut saat Lebaran. Di momen itu, Denada tak hanya bertemu dengan Ressa, tetapi juga keluarga Mama Rati. Suasana haru pun terasa kala Denada dan Mama Rati saling berpelukan hingga menangis, seolah melunturkan semua rasa yang mengganjal di hati mereka. Kalau dari Ressa sendiri sih pastinya ini yang ditunggu-tunggu Ressa ya Kak. Pastinya ini yang ditunggu-tunggu Ressa. Ini momen yang paling Ressa tunggu. Pastinya seneng, lega, lebih ke lega sih Kak. Semua ini udah ketemu gitu, udah ada titik terang. Pertemuan pertama memang saya, Ressa, Mbak Dena, sama manajer sekaligus sahabatnya Mbak Dena, ada Mbak Risna gitu ya. Sama ada satu psikolog gitu, Kak Intan. Nah, kita memang ketemunya memang maunya private gitu, karena biar gimana ini kan momen yang ditunggu Ressa selama 24 tahun gitu ya, memang pengen ketemu antara ibu dan anak. Pas hari lebaran, hari H kemarin, kita alhamdulillah bisa lebaranan semua, ada
Mama, Papa, saya, Resa. Saya senang sekali, juga sedih, terharu, dan saya senang yang selama ini memang saya tunggu. Pertemuan tersebut tak hanya sekedar ajang silaturahmi biasa, tetapi juga membahas semua kesalahpahaman di antara Denada dan keluarga Mama Ratih yang selama ini telah merawat dan membesarkan Resa. Resa pun mengaku sangat lega bisa mempertemukan ibu kandungnya itu dengan Mama Ratih, sehingga perselisihan di antara mereka berakhir damai. Ada mama, ada ibu, pastinya seneng banget. Harapan kita, keluarga kita semua, Mbak Dena, terus kita harus saling menyayangi dan tidak ada perpecah belahan lagi. Sejak lama. Sejak pertemuan pertama di penghujung Ramadan, Denada dan Resa sepakat untuk saling memaafkan. Denada pun sudah mengakui Resa sebagai anak kandungnya. Dan dalam waktu dekat, Denada ingin mengajak Resa bertemu adiknya Aisyah di Singapura. Ya, mau ke Singapura. Ketemu mau lah Kak, siapa yang nggak mau banget ketemu adik yang selama ini ketemunya cuma berapa kali kan, apalagi adiknya Resa juga tahu Resa ini siapa kayak gitu, mau banget, tapi itu ada waktunya. Lantas bagaimana dengan gugatan penelantaran anak yang dilayangkan Resa ke Pengadilan Negeri Banyuwangi? Jadi memang saat kumpul memang intimate keluarga, memang mengarahnya sih ke sana gitu. Tapi semua kan butuh proses dan waktu. Jadi kita mohon bantuannya untuk teman-teman, doakan semuanya supaya prosesnya lancar dan semua kembali. Kita sih yakin semua terjadi kayak gini memang karena Allah. Mungkin karena memang pengen keluarga kita tuh lebih solid setelah bunda nggak ada dan lain sebagainya. Mungkin memang harus dengan cara yang seperti ini, tapi insya Allah akan gantikan dengan beribu-ribu kebaikan. Resa maunya gimana, pandangan Resa tuh, harapannya Resa tuh seperti apa, maunya gimana gitu. Terus Resa bilang itu, aku nggak mau apa-apa, aku cuma pengen semuanya baik-baik aja. Aku tanya Dena terus gimana? Apalagi aku, kata Dena, aku juga pengen semuanya baik lah. Semua doa Momen liburan lebaran kali ini nampaknya benar-benar dimanfaatkan Irish Bella alias Ibel untuk quality time bersama keluarganya. Terbukti Ibel bersama Haldi Sabri dan juga anak-anak mereka berangkat liburan ke Labuan Bajo. Airumi dan Amala bahkan begitu menikmati momen liburannya karena bisa berinteraksi dengan biota-biota laut, salah satunya bintang laut. Namun bukan hanya Airumi dan Amala, anak-anak Haldi Sabri pun terlihat super happy liburan di pantai. Senangnya tuh kayak ngeklop aja, kayak puzzle yang cocok gitu, karena anak-anaknya Bang Haldi pun sama anak-anak gue kan gapnya lumayan, jadi kayak mereka kayak saling memenuhi satu sama lain gitu loh. Kayak kakak-kakaknya seneng kan ada adik-adiknya yang kecil, adik-adiknya yang kecil seneng banget punya kakak-kakak yang gede yang sekarang ngajak main, yang jagain gitu, jadi kayak kok ngeklop aja gitu. Sementara Irish Bella happy ajak anak-anaknya libur lebaran di Labuan Bajo, Amar Zoni justru merana sendirian di balik jeruji. Harapannya menikmati lebaran bersama anak-anaknya pupus lantaran Amar divonis 9 tahun penjara. Sang kekasih Dr. Camelia bahkan tak terlihat mengunjungi Amar di penjara saat momen lebaran kemarin. Cukup lah, kecewa lah ya. Puasa hari ini, tahun ini puasa yang sangat berat. Kalau saya sih benar-benar fokus untuk ke mentalnya Bang Amar saja, mendampingi Bang Amar aja, dan mudah-mudahan hasilnya terbaik. Kalau James yakin banget pemirsa, walaupun Abang Amar ini nggak bisa lebaran bareng sama anak-anaknya, tapi dia ikutan happy juga kalau melihat Abang Air dan Amala happy liburan bersama dengan Mama Irish dan Papa Haldi. Apalagi ya pemirsa, kalau dilihat-lihat Papa Haldi ini kan benar-benar ngajarin Abang Air dan Amala untuk cinta dengan alam, tapi juga tidak lupa cinta dengan keluarga pastinya. Happy terus ya untuk Abang Air dan Amala, sama seperti happy-nya Mama Dena yang bisa lebaran bersama dengan putra pertamanya Resa
Reza Rosano. Akhirnya ya pemirsa, ini sih sebetulnya adalah penantian panjang yang berujung indah. Karena di hari raya kemarin, hati Reza akhirnya bisa luluh untuk maafin Mama Dena. Aduh pemirsa, jadi tersentuh ya. Melihat momen-momen seperti tadi itu benar-benar wow banget, bikin haru. Oke pemirsa, kita kembali lagi saat lagi ya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di obrolan seputar selebriti. Alright pemirsa, masih ada cerita dari selebriti paling hot dan menarik lainnya. Jadi terus saksikan ya obrolan seputar selebriti hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di GTV. Saya James Purba pamit, jangan lupa bahagia pemirsa. Have a great day. Bye-bye.